Selamat siang untuk kita semua. Adil Katalino Bacuran Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Lorencia Sinta, NIM 1910416928. Kelas E daerah. Dengan mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab hasil UTS saya dari dosen Pak Adi Mursalin. Kita langsung saja. Di sini studi kasus pertama itu diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoko yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Pak Ijo, Pak Ija, Wanto, dan Wanti, yang akan diperdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, membentuk, dan mengemas dengan rincian upah per hari 1.000 sebagai berikut. Adonan, memasak, memotong, dan mengemas. Di sini kita lihat nilai terkecil. Di barisan pertama itu nilai terkecil itu 50, barisan kedua itu nilai terkecil itu 45, barisan ketiga itu nilai terkecil itu 50, dan barisan keempat itu nilai terkecil 40. Dan di sini tertera hasil dari pengurangan nilai setiap baris dengan yang terkecil. Yang ketiga itu memeriksa setiap kolom apakah mempunyai nilai 0. Di sini juga sudah tertera si Pak Ija itu di bagian memasak, memotong itu mendapatkan nilai 0. Pak Ija itu di bagian memasak dan di bagian mengemas itu dapat nilai 0. Wanto di bagian adonan dan bagian mengemas itu 0. Dan Wanti di sini hanya 1, adonannya nilainya 0. Dan sini menentukan penugasan optimum. Di sini sudah diletakkan garis-garisnya untuk menentukan hasil dari soal penugasan tadi. Dan ini merevisi tabel. Sudah terlihat juga ada garis-garisnya. Dan hasil akhirnya begini. Pak Ijo itu memotong 60, Pak Ija itu memasak 45, Wanto itu mengemas 70, Wanti itu adonan 40. Jadi dijumlahkan semua itu menjadi 215. Di sini studi kasus yang kedua itu seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 seorang salesman yang di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasari pada oleh nilai keuntungan dari perkiraan akan diperolehkan oleh salesman. Kita langsung saja di sini sales pertama sampai keempat itu sudah tertera nilainya di sini. Kita lihat juga barisnya yang paling terkecil di sini. Di sini ada 2 yaitu 900 dan di sini ada 2 juga 950. Di sini tertera 900 dan di sini tertera 950. Seluruh elemen dikurangi nilai maksimum. Di sini sudah dijelaskan juga. Jadi sudah jelas dapat hasil salesman dan di lokasi-lokasi tertentu karena pengurangannya dari kurangi nilai maksimum dengan nilai maksimum baris. Di sini minimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen setiap kolom yang belum ada nolnya. Berarti di sini di bagian baris kedua itu tidak ada nol dan setelah itu barisan yang ketiga ini ada nol. Jadi pengurangannya dari situ. Di sini juga sudah diterakan garis-garis yaitu menentukan hasil 100 dan 50. Dan di sini nilai akhirnya itu dapat 100, dapat 50 dan di sini totalnya itu penambahan dari
Keuntungan itu penambahan dari 1000, 1100, 1100, 1050, 1150, yaitu ini hasilnya. Penugasan alternatif kedua itu begitu juga, penjumlahannya ditambah. Jadi 1100, 1950 dan 1000 itu hasilnya 4150. Sekian jawaban kasus dari saya. Baik, saya akan melanjutkan itu jawaban dari soal teori. Itu untuk yang pertama, apa peramalan itu? Jawaban saya, peramalan atau forecasting merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan efektif dan efisien. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Di sini jenis peramalan itu ada 3, peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Peramalan jangka panjang yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalkan peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua itu peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 dan sampai 18 bulan, misalkan peramalan untuk perencanaan penjualan, produksi, dan tengah kerja tidak tetap. 3, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan, misalkan peramalan dalam hubungan dengan cara perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Jawab nomor 3, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Karena yang pertama itu memberi arah jangka panjang, yaitu yang akan dituju. Yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga itu membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Yang ketujuh itu, berkelebihan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka dan tahap pelaksanaannya. Yang kedelapan itu, kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah yang akan mendatang. Soal nomor 4, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Di sini saya menjawab terdapat 2 pendekatan untuk melakukan peramalan. Itu dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode peramalan digunakan ketika ada historis tidak tersedia. Metode peramalan kualitatif adalah metode subjek. Metode ini berdasarkan informasi kualitatif, dasar informasi dari memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang, keakuratan dari metode yang subjektif. Soal nomor 5, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Yang pertama itu perencanaan schedule produksi, yang kedua perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan, yang ketiga itu perencanaan kebutuhan tenaga kerja, yang kelima itu perencanaan kapasitas produksi, yang keenam itu perencanaan layout fasilitas, yang keenam itu penentuan lokasi, yang ketujuh itu penentuan metode proses, dan yang kedelapan itu penentuan jumlah mesin dan lain sebagainya. Sekian jawaban UTS saya, diucapkan banyak terima kasih. Selamat sore. Adil Katalino Bacuram Kasaruga Basengat Kak Jubata. ¿Udah pakai internet kan?